Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Neofilm-nya ya. Kali ini kita akan melakukan setup lanjutan dari video sebelumnya. Sebelumnya kita sudah melakukan setup untuk persiapan config Neofilm di beberapa OS ya. Fedora, kemudian Arch, kemudian Debian, dan Windows. Nah, kali ini kita akan melakukan config untuk lebih lanjut ya. Saya akan contohkan di sini menggunakan Debian. Jadi buat teman-teman pengguna Linux sama aja nanti direktorinya ya, tinggal ikutin saja. Di pengguna Arch, pengguna Fedora maupun Mac bisa mengikuti cara yang kita lakukan kali ini yaitu di Debian sama ya. Nah, untuk yang pengguna Windows nanti agak sedikit berbeda, hanya penempatan direktorinya saja. Pertama saya akan contohkan basic jalannya program kita yang akan kita buat ya, bukan program ya, config lebih tepatnya ya. Kayak di sini saya sudah sediakan dua buah file ya, link. Ada link di sini yang namanya core config lazy. Ini akan menjadi core awal kosongannya ya. Dan di sini ada satu lagi basic IDE nvim. Nah, ini nanti bentuk yang sudah jadinya. Jadi buat teman-teman yang memang tidak menginginkan mengikuti dari awal, nah mau mengambil jadinya saja, teman-teman bisa mengambil yang basic IDE ini. Di sini saya sudah membuatkan untuk basic ya, basic kebutuhan dasar ya untuk programming menggunakan Neofilm. Nanti tinggal teman-teman tambah-tambahkan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Nanti kita akan mengacu ke ini untuk pembuatannya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin tahu cara buatnya dan nanti jadi tahu plugin untuk apa, config-nya seperti apa, nah teman-teman silahkan ikuti tutorialnya. Oke, ini ya kita memiliki dasar config. Ini akan saya buka dengan menggunakan dengan mode editor ya. Saya akan menekan dot di keyboard atau titik di keyboard ya, seperti ini. Nah, dia akan merubah yang tadinya github.com menjadi github.dev ya. Teman-teman bisa ubah dari linknya seperti ini ataupun teman-teman tadi tinggal tekan di keyboard menjadi tekan titik ya di keyboard supaya nanti berubah ke seperti ini. Tujuannya seperti apa? Supaya kita bisa mengetahui lebih mudah untuk navigasinya ya. Ini ada init. Nah, oke. Sebelum masuk ke config ini, kita akan coba cek bagaimana dia berjalan. Pertama, saya akan masuk ke directory config untuk di Linux ya. Untuk di Linux, ya kita menggunakan folder ini ya. .config. Nah, kemudian di sini ada nvim. Nah, ini adalah directory untuk config Neofilm di Linux, Mac ya, menggunakan ini. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah ada init.lua yang kita buat di video sebelumnya ketika kita testing config ya. Nah, kalau misalkan kita buka nvim init.lua, ini ada hello world ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau di Windows seperti apa? Nah, teman-teman tinggal buka yang Windows, misalkan ini. Ini bedanya hanya direkturnya saja cd. Teman-teman buka app data, kemudian lokal, kemudian nvim. Ini sudah kita contohkan di video sebelumnya ya, ketika kita melakukan config di Windows. Tinggal dibuka seperti ini. Tinggal dibuka. Nah, di dalamnya ini ada config-nya. Kalau misalkan belum ada, teman-teman buat dulu folder nvim, mkdir, nvim. Nah, teman-teman yang belum tahu, silahkan cek video untuk config di Windows ya. Sudah saya contohkan. Jadi kita tidak akan mengulangi lagi membuat foldernya. Tapi nanti teman-teman tinggal arahkan ke folder nvim dan yang lain-lainnya sama ya. Tinggal ikuti saja. Oke, ini akan saya close lagi. Nah, ini hello world sudah ada. Nah, kalau misalkan kita ini saya keluarkan ya. Titik 2 key. Nah, titik 2 key. Nah, saya coba buka nvim. Maka di bawah ada hello world ya. Nah, ini berarti kita sudah bisa mendapatkan akses ke init.lua yang tadi. Oke, kita akan keluarkan. Nah, secara struktur kita akan membuat urutan seperti ini. Jadi ini pintunya sudah ada init.lua. Nah, kemudian di dalamnya ini
kita akan membuat folder Lua. Jadi cara kerja Lua itu ketika dia menemukan init, dia akan cek kalau misalkan di sini ada require seperti ini, dia akan mencari folder Lua dulu. Nah, ada folder Lua gak? Dia akan cek. Kemudian dia akan cek core. Core ini bisa berupa file atau berupa folder. Kalau misalkan core ini dia temukan berupa folder, maka dia akan mencari init.lua seperti ini. Dia akan masuk ke sini ke init.lua. Nah, dari init.lua di sini ada pencarian lagi require core option. Artinya dia akan mencari folder Lua dan folder core yang ini dan file option. Bisa jadi folder option ini atau file. Kalau misalkan dia tidak menemukan folder, dia akan mencari file. Nah, dia menemukan option ini, maka dia akan menjalankan ini. Oke. Nah, sebagai dasar kita akan coba untuk buat ya. Nah, kita akan buat dulu mkdir. Kita akan membuat folder Lua. Oke. Kemudian kita akan masuk ke folder Lua. Nah, kita sekarang saya akan buka. Nah, kita berada di config npm Lua. Nah, di dalam Lua ini kita akan membuat beberapa folder. Ada core, plugin ya. Nah, nanti ada satu lagi untuk config. Nah, sekarang kita akan coba buat dulu mkdir. Nah, kita akan buat core. Oke, kemudian kita akan mkdir lagi. Kita akan buat plugins. Oke, ini akan kita bikin. Oke, kita akan coba buka tree ya. Oke, tree-nya belum ada. Kita akan mundur dulu satu step ya. Belakang, ini akan saya clear screen. Oke, kita akan sudo apt get install tree. Jalankan. Nah, supaya nanti lebih enak ya. Saya akan clear screen, kemudian saya akan panggil tree. Nah, ini ya. Teman-teman bisa melihat kita memiliki file init.lua, folder Lua, kemudian core, plugin. Kita akan masuk cd, kemudian kita akan masuk ke folder Lua, kemudian kita akan masuk ke folder core ya. Nah, kita sekarang lihat kita ada di folder npm Lua core. Kita akan membuat file baru. Kita akan touch init.lua. Kita akan membuat file init.lua. Oke. Ini kalau misalnya kita cek sudah ada file init.lua. Nah, di sini kita akan coba buat hello ya. Kita akan buka npm kemudian init.lua seperti ini. Kita akan masuk ke insert mode. Nah, di sini saya akan print. Nah, di sini hello world juga. Oke. Kita tekan escape -2 weki. Nah, ini file init ini akan kita panggil ke depan. Saya akan mundur lagi satu sini, satu sini, 2 kali ya, supaya kita berada di folder. Nah, dia ada di folder npm. Nah, di sini kita memiliki file awalan ya, file yang pertama kali kita jalan. Nah, di sini kita bisa menambahkan nih untuk aksesnya. Caranya ini require, ini kita tinggal tambahkan. Ini akan kita ganti ya, kita hapus. Nah, seperti ini kita akan ganti require, akan kita panggil. Nah, ini ya core. Oke, kita escape -2 weki. Oh, di bawah ya. Kita enter. Nah, ini kita lihat tree. Nah, tadi ini pintunya adalah init.lua,
Kemudian dia ada Lua, kemudian core dan init. Kita sudah memanggil core ini ke init. Kita sekarang coba buka nvim. Nah, ini ada error. Nah, artinya kita ada salah nulis ya. Kita bisa dari sini e.2 e init.lua. Nah, ini nulisnya kita salah ya. Ini mudahnya kita copy aja. Oke, ini saya masuk ke insert mode dan saya akan paste ke sini. Saya escape .2 weki. Oke. Kita buka lagi npim-nya. Nah, sekarang sudah ada ya hello world-nya nih. Hello world. Nah, ini kalau misalkan tidak percaya kita ganti aja. Kita akan .2 sorry. .2 artinya akan edit. Kita akan masuk ke folder Lua, kemudian core init.lua. Nah, ini hello world-nya kita coba ubah ya. Hello world testing. Oke. Kita escape .2 weki. Oke, sekarang kita jalankan lagi. Tuh, lihat. Hello world testing. Oke, nah jadi kita sudah bisa mengaksesnya. Nah, sekarang kita mau tambahkan lagi. Ini akan kita keluarkan. Oke, ini akan saya clear screen. Kita akan masuk lagi ke folder Lua. Kemudian core. Nah, di sini baru ada init.lua. Nah, kita mau menambahkan misalkan touch. Nah, kita akan menambahkan option .lua. Nah, ini bisa kita panggil ke core. Ini kita lagi belajar mappingnya dulu ya. Option kita akan tambahkan di sini nvim option.lua. Nah, ini akan kita isi di sini. Contohnya misalkan print. Saya mau tambahkan jangan lupa subscribe. Nah, seperti ini ya. Oke, kita escape .2 weki. Oke, di sini kita akan buka lagi npim. Nah, kita akan ambil init.lua-nya. Nah, yang tadinya print ini akan kita mappingkan ke option. Caranya ini pertama kita akan hapus. Oke, kita masuk ke insert mode. Require. Oke, ini kita require-nya nah, karena kita ada di core, berarti kita masukkan core dot yang mau kita panggil adalah option. Nah, luaknya tidak perlu kita definisikan langsung ya. Kita escape .2 weki. Oke. Ya, sekarang kita coba buka npim-nya. Npim. Nah, lihat di bawah ada tulisan jangan lupa subscribe ya. Oke, ini kita coba lihat strukturnya. Saya akan mundur lagi 2. Nah, seperti ini. Kita akan clear screen, kemudian saya akan buka tree. Nah, ini ya. Ini pintunya init.lua, dia akan memanggil init dan init akan memanggil option. Nah, ini secara basic cara kerjanya seperti ini. Tapi untuk awal-awal ini akan saya langsung duplicate dari sini ya. Nah, kita akan tapi secara konsep teman-teman sudah mengetahui bagaimana config ini dibuat ya. Oke, kita akan keluar cd. Kita akan keluar dari nvim, kemudian kita akan hapus nvim-nya dan kita akan clone ya. Ini akan rm min rf. Nah, kita akan hapus npim-nya. Oke. Nah, kalau sekarang kita cek,
folder npm kita sudah tidak ada. Nah, yang ini akan saya ubah ke .com. Nah, dia akan balik ke sini. Nah, teman-teman tinggal scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah ini ada untuk mengambil config-nya. Nah, ini ya, git clone. Nah, ini tinggal teman-teman ini tinggal di copy. Nah, gitu ya. Kalau yang Windows teman-teman yang bawah ya, clone-nya yang ini nih. Nah, karena kita contohkan dengan Linux, nah kita akan paste ke sini. Oke. Kita enter. Oke ya, clone-nya sudah selesai. Kita akan clear screen. Saya coba jelaskan bagaimana dia kita akan masuk ke cd nvim. Oke. Kita akan buka tree-nya. Nah, di sini ya, kita sudah memiliki init. Nah, init ini isinya nanti mengarah ke core. Core ini ada init lagi. Nah, kalau misalkan kita buka nvim, nah kita akan panggil lua, kemudian core, di dalamnya ada init.lua. Nah, kalau ini kita buka, lihat. Nah, di sini ada option, kemudian ada lazy, ada auto comment, ada key mapping. Nah, lebih mudahnya di sini ya, kita coba dot. Nah, ini ya. Kita ada lua, di sini ada core. Nah, ini ada init yang barusan dibuka ya. Nah, di sini ada option, dia akan memanggil ke sini, option. Nah, di sini adalah config basic untuk dasar Neofim kita. Contohnya di sini ada tinggi dari CMD ini ya. Nah, ini CMD high gitu ini. Nah, ini sudah hilang high-nya karena kita nolkan CMD high-nya. Ini kalau teman-teman ada high-nya tinggal ganti aja misalkan 1, 2 tergantung teman-teman seleranya seperti apa. Nah, saya sudah menyertakan ini untuk keterangannya ya. Silakan teman-teman baca ini. Karena saya tidak akan menjelaskan satu-satu, ini akan kelamaan, ngabisin waktu ya. Nah, ini intinya akan mereset apakah sebuah akan ditampilkan ada numbernya seperti ini ya. Numbernya itu akan diurut ataupun akan seperti ini ya. Di sini ada config-nya, kita taruh di bagian sini. Oke. Nah, kita balik lagi ke tadi ke init. Kemudian di sini ada core lazy. Nah, disinilah letak plugin yang akan kita simpan. Ini core. Kemudian di sini ada lazy. Nah, di file lazy ini kita ambil dari sini ya. Ini ada GitHub lazy. Ini teman-teman tinggal copy sampai sini. Ini buka new tab. Silakan teman-teman baca dokumentasinya. Ini saya sudah persimpel lah supaya teman-teman bisa langsung pakai. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini ya. Nih caranya. Dari sini, kemudian ini dipanggil lazypad-nya ke sini. Kemudian kita config, gabungkan dengan yang lain. Nah, ini contoh opsional konfigurasi ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, saya juga menggunakan ini. Nih, kan? Tuh. Ini config yang bisa dilakukan. Nanti akan kita gunakan juga ini sebagai sampel ya. Nih. Projectnya, ini rootnya. Lazy default. Nah, ini ya. Nah, nanti kita tinggal menambahkan. Nah, ini sudah saya gunakan import plugin. Nah, import plugin ini dia akan mengambil ke sini. Nah, dia akan mencari init. Mencari lua. Kemudian dia akan mencari folder plugin. Nah, dia akan ngeimport semua file yang ada di folder plugin. Bisa jadi init, bisa jadi tulisannya treasure, apapun tulisannya bisa di load sama dia. Sama import ini ya. Tapi kita akan gunakan init ini sebagai tempat untuk pluginnya. Nanti seperti ini masih kosongan ya. Masih kosongan. Nah, itu ya. Nah, kemudian di sini juga ada auto comment. Nah, auto comment ini untuk config sebagai di load ketika common mode ya. Sebagai ketika pertama kali di load dia langsung nge-load sebagai auto comment.
ini adanya di sini. Nah, kita jelaskan sedikit ya. Nah, yang atas ini untuk buffer key close. Kemudian yang ini untuk nanti ini fungsinya untuk plugin copy ya, yang nanti ada pluginnya kita bisa pakai ini. Kalau misalkan teman-teman tidak mau, tinggal ditambahkan petik di sini ya. Petik 2 seperti ini. Oke, ini sudah remark. Nah, kemudian di sini ada format CROQL ini, yang ini. Nah, ini fungsinya supaya ketika kita ini ya, fungsinya itu misalkan saya coba contohkan fungsinya misalkan gini ya. Oke, kita buka. Nah, ini saya akan buka sidebarnya. Oke. Nah, misalkan di sini. Nah, ini ya. Misalkan kita tambahkan untuk remark. Ini ya. Di sini bla 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 bla. Nah, ketika kita enter, nah ini garis duanya ini masih ngikut, masih ada ke bawah. Nah, ini dari sini, dari auto comment yang ini. Nah, ini config-nya ada di sini. Kemudian ini ada text width 80. Nah, ini untuk apa? Nah, ini ada garis yang warna merah ini ya. Nah, ini sebagai batas. Nih, kalau misalkan kita ngetik di sini, ngetik apalah terserah, ini dia akan otomatis turun sampai ke kanan misalkan nih bla 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 ada spasi tetet spasi tetet. Nah, dia otomatis ke bawah seperti itu. Nah, nanti ya. Nah, itu ini kita undo dulu. Oke. Oke ya. Kemudian di sini juga ada untuk Git, Markdown, kemudian untuk Alpha ini ya. Silakan teman-teman lihat sendiri ya. Nanti kalau mau menambahkan, silakan tambahkan di sini. Kita kembali lagi ke init.lua. Nah, ini auto comment sudah. Kemudian di sini ada key mapping. Nah, ini digunakan untuk mapping shortcut yang kita gunakan ya. Sini ada key map nih. Nah, di sini ada banyak ya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk kayak misalkan ini move text. Nah, ini digunakan untuk memindahkan teks. Contohnya gini ya. Ini mau saya pindah ke bawah. Ini kok. Nah, misalkan ini mau saya duplicate. Saya mau tekan shift dan arrow. Nah, ini sudah bisa ya. Saya akan undo. Nah, misalkan ini mau saya tuker nih ke bawah. Tinggal tekan Alt dan turun ke bawah. Ke atas tuh. Ini dari shortcutnya ada di sini. Nah, ini ya teman-teman bisa dibaca-baca. Nah, tinggal tambahkan sendiri kalau ada fungsi shortcut yang teman-teman gunakan sendiri. Nah, ini ada move, kemudian ada untuk duplicate, kemudian ada untuk debugging, nanti ini DAP ya. Ini juga shortcutnya ada di sini semua. Saya tidak akan ketikkan satu-satu karena mungkin akan membosankan dan akan lama ya. Nah, tapi secara fungsi ini untuk mapping ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti tidak ngerti bagaimana ini untuk mappingnya, mungkin kita akan buat sesi sendiri ya untuk mappingnya. Nah, buat teman-teman yang merasa kesulitan, silahkan tuliskan di kolom deskripsi di bawah ya. Kalau misalkan ada banyak yang kesulitan, kita nanti coba untuk jelaskan satu-satu terkait dengan key mapping yang ini. Oke, itu untuk core kita ya kali ini, key mapping, kemudian auto comment, option, dan plugin manager sudah kita load ya ke sini. Oke, sekarang kita akan coba tambahkan satu aja ya untuk pelengkap di tutorial kali ini. Kita akan tambahkan, ini akan saya masuk ke Lua, kemudian di sini ada plugin. Kita akan mengacu ke sini nanti ya. Nah, kita akan gunakan plugin yang pertama nih, Plenary. Nah, ini Plenary ini adalah core plugin atau penyedia library ya. Ini sebenarnya tidak terlalu ngepek, tidak terlalu kelihatan pertama kali ya. Tapi ini dipakai di banyak plugin yang lain. Kalau misalkan teman-teman mau baca-baca, tinggal copy dari sini seperti ini.
Kemudian tinggal dipaste ke sini. Nah, ini akan kelihatan. Tinggal teman-teman klik. Nah, dan teman-teman baca ini deskripsinya. Ini ya. Nah, ini ya keterangannya tuh, tinggal dibaca saja. Oke. Nah, oke, kita akan coba tambahkan satu plugin ya supaya kita tahu bahwa ini tuh udah jalan ataupun belum. Oke, ini akan kita copy yang ini ya. Nah, dan kita akan keluar dulu. Ini akan kita keluarkan. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk CD 2, kemudian plugin. Kita akan clear screen. Kita akan buka di sini npm init.lua. Oke, ini ya. Ini masih kosong, returnnya masih return object null. Nah, kita akan buka, turunkan seperti ini. Kita akan turunkan ke sini. Nah, kita akan paste ininya ya. Oke. Ini plenary. Ininya kita copy aja sekalian keterangannya ya. Oke, keterangannya kita sertakan sekalian supaya lebih jelas ya. Oke, kita akan paste. Oh, jadi double. Kita hapus satu. Oke. Ini akan saya save. Oke. Sekarang kita akan coba keluarkan dan kita akan coba load npm enter. Lihat. Kita sudah berhasil ya. Berarti plugin manajernya ini sudah berjalan dengan baik. Oke. Supaya lebih enak kita tambahkan satu lagi deh untuk color scheme ya. Color scheme-nya kita tambahkan npm init.lua. Nah, kita akan tambahkan ini Tokyo Night. Dan Tokyo Night ini ada config Tokyo Night config color scheme. Ini digunakan untuk config ya. Nah, ini kita tambahkan ke sini. Ini kita tekan O dan paste ke sini ya. Oke, ini akan saya escape, akan saya save. Nah, di sini kita harus membuat folder config dan file Tokyo Night. Oke, kita akan keluarkan dulu. Oke, ini kemungkinan akan error ya. Supaya tidak error tuh. Ini pasti akan error tuh kan, karena filenya belum kita buat. Supaya ini tidak error, wah ini udah warnanya udah ada ya. Ini kita remark dulu. Oke, ini juga kita remark dulu. Escape. Ini Ctrl S. Oke. Ini akan saya keluarkan dulu. Kita akan mundur satu. Ini ya. Kita coba cek pwd. Oke, config. Kita berada di folder lua. Nah, di sini kita harus membuat folder yang namanya config. mkdir config. Oke, kita akan masuk ke dalam config. Kita clear screen. Nah, sekarang kita akan touch. Nah, kita akan membuat file ini ya. Tokyo Night. Nah, yang ini akan kita copy. Kita akan taruh ke sini. Akan saya paste .lua. Oke. Kita touch lagi. Nah, ini untuk color scheme-nya. Config color scheme. Ini kita copy. Ini kita paste .lua. Oke. Kita coba lihat. Nah, kita sudah punya dua file. Nah, kita akan buka npm. Kita akan pertama Tokyo Night. Kita akan buka. Nah, sekarang kita akan masuk ke lua. Ini ya. Load masih. Oke, di sini ada config. Oh. Nah, kemudian kita akan ambil Tokyo Night. Nah, ini Tokyo Night-nya. Ini config Tokyo Night ya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau mau langsung juga tidak masalah.
Cuman di sini ada config untuk transparansi. Nah, ini diambil dari mana? Ini diambil dari config Tokyonet-nya. Kita nanti coba lihat ya. Ini saya akan taruh ke sini. Oke. Kemudian saya akan save. Kita akan keluarkan. Nah, sekarang kita akan ambil lagi untuk color scheme. Nah, color scheme-nya kita akan ambil juga dari sini. Color scheme. Nah, ini kita akan setup color scheme Tokyonet-nya. Kita akan copy, kita paste ke sini. Oke, ini saya save. Ini kita keluarkan. Nah, kita akan mundur satu ya. Kemudian kita akan masuk lagi ke plugin init, salah. In ll nvim init.lua. Oke, ini tinggal kita buka ya. Ini tinggal kita buka. Ini juga tinggal kita buka. Saya tekan escape, Ctrl S karena shortcutnya sudah ada ya. Kita clear screen. Kita npm-nya kita buka lagi. Oke. Tokyonet-nya sudah jalan ya. Ini warnanya sudah ada. Oke, kalau misalkan kita cek di sini color scheme. Tuh, Tokyonet sudah ada. Teman-teman tinggal pilih saja ya. Nah, mau day, mau month, night, ini bisa. Nah, sekarang kita coba untuk lihat ya Tokyonet-nya di sini. 2, kemudian plugin init.lua. Nih, kalau mau lihat bagaimana config Tokyonet, teman-teman tinggal copy dan buka ke sini. Nah, ini tinggal diklik. Nah, teman-teman tinggal baca-baca di sini bagaimana kita cara untuk config-nya. Nah, ini yang disediakan tipenya ada storm, kemudian night, kemudian month. Nah, saya tadi mengkonfig yang config ngambil dari sini ya. Ini ada tokennya setup. Ini tinggal di copy aja semua. Fungsinya untuk apa? Nanti kalau misalnya kita mau bikin background transparan, kita bisa menggunakan ini. Ini ada transparent, false, kita ubah jadi true. Kemudian ini ada sidebar, ini bisa kita ganti dengan transparan. Sini, sidebar, transparan, float, transparan supaya jadi mendapatkan transparan. Config-nya sudah kita sediakan ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri untuk tutorial kali ini, kita coba lihat dulu untuk strukturnya ya. Kita akan mundur. Lagi satu lagi, kita mundur. Saya akan clear screen, saya akan buka Tri. Nah, ini yang sudah kita buat barusan ya. Kita sudah membuat plugin, sudah kita isi 2 buah plugin. Kemudian config-nya sudah kita siapkan di sini. Config theme Tokyonet. Nah, teman-teman kalau mau melihat bagaimana ininya tinggal di sini. Ini ada config-nya Tokyonet. Ini untuk dari Tokyonet-nya diambil dari sini. Dari mana tadi? Dari sini, dari Tokyonet. Kemudian yang config color scheme ini untuk setting color scheme-nya, menerapkan color scheme-nya. Oke, untuk sesi kali ini kira-kira seperti itu untuk permulaan ya. Kita sudah menambahkan 2 buah plugin. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.